Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Sagita dengan NIM 40121111013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep negara dan juga teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Yang pertama, konsep negara. Pengertian negara. Negara merupakan organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu. Negara juga berfungsi sebagai menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Negara juga merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Nah, sebuah negara sendiri juga harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada rakyat, yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, dan keempat ada pengakuan secara internasional. Kemudian Indonesia juga pernah memakai dua bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan itu adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintahan saja, dan pemerintahan pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat merupakan suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Bedanya dengan negara kesatuan, negara serikat ini pemerintahan pusatnya hanya bertugas untuk mengurusi hal-hal yang bersifat nasional saja seperti politik luar negeri, fiskal, dan pertahanan serta keamanan. Dan Indonesia juga telah menetapkan bahwa sampai sekarang Indonesia itu menggunakan dikenal sebagai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Nah, Indonesia ini juga pernah menggunakan dua praktik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi itu adalah yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada seluruh jumlah kecil manajer yang berada pada posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Nah, sentralisasi ini juga banyak digunakan oleh pemerintahan lama Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Nah, sedangkan desentralisasi ini dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya seperti dana, manusia, dan lain-lain dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, di antaranya pilkada langsung dan pemilu presiden. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif, tetap saja timbul nada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia. Tidak meniadakan arti pentingnya institusi dalam konsolidasi demokrasi di era desentralisasi ini. Nah, pengertian dari desentralisasi ini juga dapat diartikan sebagai penyerahan dari kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dalam mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Nah, desentralisasi sebenarnya itu istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi sendiri berhubungan dengan otonomi daerah, yang dimana menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan serta bantuan dari pemerintahan pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi di Indonesia ini telah menjadi asas penyelenggara pemerintah yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Pemerintahan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan itu disebabkan oleh beberapa fakta. Yang pertama,
tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Yang kedua, mengingat kondisi geografis. Yang ketiga, kompleksitas perkembangan masyarakat. Yang keempat, adanya kemajuan struktur sosial dan budaya. Yang kelima, adanya tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian pemerintahan dan pemerintah. Yang pertama, pengertian pemerintahan. Pemerintahan ini merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Fungsi pemerintahan itu adalah melaksanakan administrasi pemerintah yang meliputi pengaturan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kemudian pengertian dari pemerintah. Pemerintah itu menurut Dr. E. Utrecht dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia, yaitu pemerintah adalah kumpulan sebuah badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan seperti legislatif, badan-badan negara yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, serta peraturan yang dibuat oleh badan-badan, dan juga disebut dengan eksekutif, badan-badan yang bersifat untuk mengadili seperti yudikatif. Nah, secara umum pemerintahan ini juga adalah sarana dalam melalui kekuasaan negara yang digunakan. Negara dilayani oleh penerus yang berkelanjutan dari berbagai pemerintahan, dan negara juga adalah objek sosial yang tak material dan tak jasmani, sedangkan pemerintahan adalah sekelompok orang yang dalam kekuatan itu dipaksa ada kekuasaan tertentunya. Nah, tujuan dari dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar, dan sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Nah, Indonesia juga memiliki pembagian kekuasaan yang dimana ada kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal ini pembagian kekuasaannya itu seperti ada lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dasar pemikiran pemerintahan daerah itu yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat NKRI tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan melalui untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintah daerah itu apa sih? Nah, pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara bangsa yang disebut sebagai pemerintahan pusat, pemerintahan nasional, serta pemerintahan federal. Pemerintah daerah itu juga mengatur mengenai dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
Pemerintahan daerah ini juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, apa sih otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang dikemukakannya bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus daerah wilayah administratif. Dengan kata lain, daerah provinsi itu dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi itu dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten atau kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintahan pusat. Model ini itu disebutkan oleh B.C. Smith tahun 1985 dan dinamakan sebagai Fuchs model. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi daerah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga merupakan hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur dan mengurusi, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli, yang pertama menurut F. Sugeng Istianto, otonomi daerah itu adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurusi rumah tangga daerahnya sendiri. Yang kedua itu menurut Syarif Saleh, otonomi daerah itu merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak daerah merupakan hak yang diperoleh dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, menurut Kansil, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurusi daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku. Sebenarnya itu masih banyak pengertian-pengertian lain tentang otonomi daerah berdasarkan menurut para ahli. Tapi saya hanya mengambil 3 karena menurut saya ini garis besar dari pengertian otonomi daerah itu sendiri. Jadi mana dapat kita simpulkan bahwa otonomi daerah itu merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan dan untuk mengurusi rumah tangga daerahnya sendiri, di mana pemerintah pusat itu hanya sebagai pengawasnya saja. Nah, kewenangan dari daerah ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada otonomi luas dan otonomi terbatas atau disebut juga dengan otonomi khusus. Nah, kewenangan dari otonomi luas itu sendiri menurut Haris adalah kekuasaan daerah yang dimana penyelenggaraan pemerintah itu mencakup kewenangan sebuah bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pemerintahan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangannya utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kemudian ada otonomi khusus atau otonomi terbatas. Otonomi khusus ini merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintahan daerah tertentu untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi disesuaikan dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Nah, daerah otonomi khusus ini adalah daerah-daerah yang mendapat kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempatnya sendiri menurut prakarsanya ini sendiri dan berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah tersebut. Nah, landasan konstitusional otonomi
khusus ini terdapat pada pasal 18B. Negara mengakui menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, di mana daerah-daerah ini bersifat khusus ini dan bersifat istimewa ini diatur dalam undang-undang. Nah, penjelasan pasal 18 yang asli dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurrender, Landskappen dan Volkgemeenskappen atau daerah-daerah itu mempunyai susunan asli oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Kemudian negara RI itu sangat menghormati kedudukan daerah yang disebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu dan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Nah, beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus yaitu ada Provinsi Papua, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Nah, selain dalam perundang-undangan juga dalam Undang-Undang Dasar ini juga dasar dari otonomi khusus ini juga disebutkan dalam adanya landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pasal 122 ini tentang keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana itu dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Istimewa itu Yogyakarta itu didasarkan pada undang-undang ini. Nah, kemudian untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 226, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta, Provinsi Nagro Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur sebagai khusus dalam undang-undang itu sendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 339, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Dan juga dari daerah istimewa Aceh itu pembentukannya itu pada tahun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Nah, ini hasil dari keputusan Perdana Menteri RI 26 Mei 1959 diberikan status daerah istimewa dengan sebutan daerah istimewa Aceh, yang dimana Aceh memiliki wewenang untuk adanya agama dan syariat Islam, kemudian ada pendidikan, dan kemudian juga ada peradatan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan dari negara hukum yang bersifat istimewa, dan di mana dia itu diberi kekhususan untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintahannya sendiri. Apa sih otonomi dari pemerintahan Aceh? Nah, maksudnya otonomi khusus dari daerah Aceh itu adalah di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu Aceh diberikan otonomi khusus itu. Yang pertama diberikan nama baru, yaitu nama Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Kemudian kekhususannya itu terletak pada aspek keuangan daerah, terutama pada dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil dari SDA, di mana 70% itu milik hak masyarakat Aceh dan 30% itu milik pemerintah pusat. Jadi terbagi hasil pajak pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian ada DAU, kemudian ada DAK. Nah, kemudian juga terbagi juga dari adanya DPRA, Konum, Wali Nagro Aceh Darussalam, Datua Nagro, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, dan Mahkamah Syariah. Nah, kemudian itu ada otonomi khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Itu pertama dia itu
mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, pengakuan Papua sebagai ras Melanesia, kemudian ada perpaduan Perdasus dibuat DPRP, MRP, dan gubernur, kemudian ada perimbangan, kepolisian, peradilan adat atau perdata atau pidana. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, untuk daerah ibu kota Jakarta ini itu pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, ibu kota negara itu memiliki tugas menjadi ibu kota negara, itu hak khususnya. Kemudian tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu itu demi kepentingan nasional. Kemudian tempat kedudukan perwakilan negara asing. Kemudian pusat perwakilan lembaga internasional, kota atau kabupaten administratif. Gubernur dapat ikut rapat kabinet, kemudian kabinet anggaran belanja dari APBD dan APBN. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam DKI Jakarta ini dia itu tidak memiliki bupati, hanya memiliki gubernur saja. Kemudian juga ada tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana ia tuh meliputi wilayah Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat tahun 1975 dan 55 dan Kadipaten Pakualama 1813. Nah, ini dikeluarkan berdasarkan amanat pada 5 September 1945, kemudian amanat 30 Oktober pada tahun 1945 juga yang menyatakan Kesultanan dan Pakualaman sebagai daerah istimewa dari NKRI, di mana ia juga dapat mengurusi sendiri segala urusan dalam daerahnya itu dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Nah, ini juga adanya penetapan dari Piagam Presiden RI Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itulah penjelasan materi yang dapat saya jabarkan. Atas kurang penjelasan materinya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.